wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji Hafiz Kawarani. Dan di video kali ini kita akan belajar caranya meremote dengan menggunakan real device. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, ada switch. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada yang namanya port-port. Nah, ini port-port. Nah, ini namanya interface. Interface ini akan dimasukkan pada bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan PC juga. Pada video kali ini kita akan mengenal atau meremote dengan real device. Nanti di sini ada namanya port console. Port console ini gunanya adalah untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Nah, nanti ini akan disambungkan ke sini dan yang kabel yang ini akan disambungkan ke laptop atau ke PC. Nah, gitu ya teman-teman untuk meremote menggunakan real device. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencoba praktik meremote menggunakan Cisco paket tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas meremote menggunakan real device, dan di video kali ini kita akan meremote menggunakan Cisco paket tracer. Nah, di sini langsung saja kalian ke switchnya menggunakan yang paling kanan, paling kiri maksudnya. Lalu PC-nya, lalu koneksinya kita tidak menggunakan yang ini, automatical close connection, tapi karena kita mau meremote kita menggunakan yang konsol. Lalu kita klik saja ke switchnya, lalu pilih yang konsol, lalu diklik ke PC, lalu pilih yang ini RS232. Nah, untuk mengkonfigurasi itu ada dua cara. Cara yang pertama bisa melalui switch. Nah, di switch ini kalian klik saja yang CLI. Nah, di sini kalian bisa langsung mengkonfigurasi. Nah, tapi di video kali ini saya tidak menggunakan yang di switch, tapi saya akan meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Klik saja PC-nya, lalu pergi ke desktop, lalu pilih terminal. Di sini kalian oke saja. Nah, di sini kalian bisa langsung meremote atau mengkonfigurasi ya. Nah, di sini kan tulisannya kecil-kecil tuh, jadi tidak kelihatan. Jadi agar tulisannya kelihatan, kita bisa ke option preference, ke font, lalu yang CLI kalian bisa ubah menjadi lebih besar. Contohnya di sini saya menggunakan yang 15. Apply. Coba kita lihat lagi di switchnya apakah sudah besar. Nah, sudah besar ya. Oke, segitu dulu. Di video selanjutnya kita akan belajar perintah dasar-dasar Cisco paket tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar perintah dasar Cisco paket tracer. Nah, yang pertama kita hapus dulu bagian PC-nya. Kita delete. Nah, kita langsung masuk aja pada switch. Nah, setelah masuk ke switch kita pilih yang CLI. Nah, di sini ada simbol lebih besar. Nah, kalau sudah ada simbol lebih besar ini, tandanya kita sudah masuk ke mode user atau level user. Nah, kita tinggal ketik tanda tanya saja.
Nah, di sini tuh kita bisa melihat komen-komennya, tapi di sini itu kita tidak bisa mengkonfigurasi. Nah, ini yang pertama ya, untuk mode user. Yang kedua, ada mode privilege, yaitu kita ketikkan saja enable, lalu kita enter. Nah, kalau sudah ada tanda pagar gini, tandanya kita sudah masuk ke mode privilege. Nah, lalu kita lihat, lalu kita ketikkan saja tanda tanya. Nah, di mode privilege ini lebih banyak komen-komennya daripada yang mode user tadi. Di sini bisa lebih banyak komen-komennya di mode privilege. Nah, di sini ada more. More itu lebih. Jadi kita bisa enter saja. Nah, untuk enter itu kita bisa lihat tadi kan ada show. Jadi bisa melihat yang bawahnya ada SSA. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan spasi. Nah, kalau menggunakan spasi itu kita bisa lihat lebih banyak komen-komen yang dikeluarkan. Nah, di mode privilege ini kita juga tidak bisa mengkonfigurasi ininya ya, komen-komennya, atau mengubah, itu tidak bisa. Nah, untuk yang ketiga ini kita ada yang namanya global configuration. Itu kita ketikkan saja contact, lalu kita enter. Nah, kalau udah ada tulisan config ini, tandanya kita sudah masuk ke mode global configuration. Nah, di mode global configuration ini kita bisa yang namanya mengkonfig semua apa saja yang mau dikonfig. Nah, di sini kita bisa lihat tanda tanya saja. Nah, di sini komen-komennya lebih banyak daripada yang tadi, yang user atau yang mode privilege. Di mode config ini atau global configuration ini kita bisa lihat lebih banyak. Nah, di sini kita bisa spasi. Nah, di sini lebih banyak ya teman-teman. Kita kembali lagi ke mode privilege. Kita X saja. Enter. Enter lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Kita tanya lagi. Nah, untuk komen-komen yang di privilege ini kita tidak perlu dihafal ya teman-teman. Nanti juga kita bakal tahu sendiri. Kita enter saja. Spasi. Nah, untuk mengkonfig komen-komen ini kita harus masuk ke yang tadi, masuk ke global configuration. Jadi kita masuk saja kontak. Nah, di sini ya teman-teman baru bisa kita mengkonfig komen-komen yang ada di privilege ini. Nah, oke ya teman-teman, segitu dulu. Di video selanjutnya kita akan belajar singkatan-singkatan dasar pada Cisco yang seperti tadi itu teman-teman, yang XX tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya password ya teman-teman, agar saat kita mengkonfigurasi switchnya agar aman ya teman-teman. Nah, kalian ketik saja di sini, lalu kalian di sini ketik enable, lalu di sini config. Di sini kita masukkan enable password ya teman-teman. Nah, di sini kalian agar cepat itu kalian bisa menggunakan tab ya teman-teman. Kita pertama end dulu, kita misalkan tab. Nah, kalau kayak gini terus tandanya end tuh ada banyak ya teman-teman, nggak cuma enable doang, ada 2 kata atau beberapa kata, jadi kita harus tambahkan a. Kita baru tab tuh enable, baru sini password, lalu pencet tab ya lagi. Nah, enable password, kita masukkan passwordnya 1 2 3, kita enter, lalu kita ketik X lagi, exit ya. Nah, sini coba kita masuk lagi, enable, kita exit dulu, kita coba di sini ketik enable
paspornya kita masukkan 1 2 3. Nah, di sini kita sudah masukkan paspor, tapi tidak keluar. Itu tandanya agar aman ya teman-teman. Dari sananya defaultnya sudah begitu. Karena takutnya misalkan kita lagi di tempat keramaian atau lagi ada teman mau lihat paspor kita, tidak bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung enter saja. Nah, di sini kalau misalkan kalian lupa dengan paspornya, kalian bisa Sauron. Nah, di sini paspornya kelihatan yang enable paspor kalian kelihatan paspornya 1 3. Tapi enable paspor ini tidak aman teman-teman, gampang kena hack. Jadi kita harus menggunakan enable secret agar lebih aman. Oke. Nah, kalian di sini bisa config. Kalian masukkan enable secret. Enable secretnya kalian bebas, tapi di sini saya menggunakan Cisco aja. Cisco. Enter. Exit. Di sini kalian exit lagi. Nah, di sini coba kalian tes dulu. Enable paspornya, kita menggunakan paspor yang secret ya teman-teman. Bisa menggunakan secret, bisa yang menggunakan enable paspor, tapi di sini kita menggunakan yang enable secret. Cisco. Ntar. Nah, di sini kita lihat Sauron. Nah, di sini perbedaannya kelihatan teman-teman antara enable secret dan enable paspor. Kalau enable secret itu paspornya tuh kayak diblokir tuh teman-teman, paspornya diblokir. Sedangkan enable password itu tidak diblokir dan gampang kena hack. Kalau yang enable secret itu susah untuk dihack ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin enable secretnya, enable passwordnya diblokir juga bisa teman-teman. Caranya kita sini pencet key saja. Di sini masuk ke konfigurasi, lalu kalian ketikkan service password encryption. Di sini lalu enter, lalu exit, enter, lalu kita cek. Nah, di sini enable passwordnya sudah ke blokir ya teman-teman. Tapi meskipun sudah terblokir juga, enable password ini bisa gampang dihack lagi teman-teman. Nih, kita coba ya. Ini kan meskipun sudah blokir, kita coba ininya di copy. Kita copy saja. Oke. Lalu kita pergi ke Chrome, lalu ketikkan Cisco password yang ini teman-teman, Cisco password 7 decrypt. Nah, kalian pilih yang mana aja boleh, tapi saya menggunakan yang ini. Nah, di sini kalian masukkan saja yang tadi. Nah, lalu kita submit. Nah, di sini enable passwordnya kelihatan teman-teman, 1 2 3. Nah, makanya itu kalau enable password itu jadi tidak aman ya teman-teman. Jadi kita mendingan pakai yang enable secret agar aman ya teman-teman. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router ya, bukan switch. Nah, pertama-tama ini router dihapus dulu, switchnya. Kita routernya pilih yang paling kanan dan switchnya kita yang paling kiri, dan PC-nya yang ada switchnya kita menggunakan 2 PC saja. Dan yang routernya doang kita menggunakan PC 1. Dan untuk koneksinya kita menggunakan koneksi yang ini.
Kita dari router pergi ke switch, dari switch ke PC, dari router ke PC. Nah, untuk mengkonfigurasi ini harus yang namanya IP address. Contohnya, di sini kita menggunakan IP address untuk yang segmen pertama dulu ya. Nih, segmen yang ini dulu. Segmen yang pertama ini kita menggunakan IP address 10.10.10.0 slashnya 24. Nah, untuk segmen yang kedua nih, segmen yang ini yang kedua kita menggunakan IP address 20.20.20.0 slashnya 24. Oke, untuk segmen satu yang ini IP address-nya, dan untuk yang segmen kedua ini IP address-nya. Nah, contohnya ini di routernya menggunakan titik satu. Titik satu gimana maksudnya bang? Titik satu maksudnya dari 10.10.10.1 ini router 1. Nah, jadi yang ininya titik 1. Jadi 20.20.20.1 untuk router, dan untuk PC-nya yang PC satunya ini titik 2. Jadi 10.10.10.2 untuk PC yang satu, dan untuk PC yang 2 kita menggunakan titik 3, itu 10.10.10.3. Dan untuk PC yang ketiga ini yang di router kita menggunakan 20.20.20.2. Gitu ya teman-teman untuk IP-nya untuk PC 1, 2, dan 3. Oke, kita ganti namanya dulu ya teman-teman biar gak bingung. Untuk konfigurasinya yang EVA 00 dan EVA 01 itu kita ke routernya. Nah, kalau yang kemarin itu kita ke config, lalu ke EVA ini, lalu kita nyalakan, on kan. Nah, kali ini karena kita real device, kita harus menggunakan yang CLI. Nah, di sini tuh kita exit dulu. Kita exit lagi. Nah, di sini kita itu enable, lalu config, lalu kita masukkan interface-nya FA 00, enter. Lalu karena ini belum nyala FA 00 nya, kita nyalakan dulu. No, shutdown, enter. Kita lihat oh, udah nyala ya. Sekarang kita exit lagi, kita exit, kita interface FA 01, sekarang FA 01 nya, enter. Kita nyalakan dulu, shutdown, enter. Kita lihat apakah sudah nyala. Udah nyala ya teman-teman, tuh sudah nyala. Nah, setelah itu kita akan enter dulu, exit. Nah, sekarang kita mau configin yang EVA 00 dulu ya. Kita interface
FA 00 enter. Lalu kita masukkan IP addressnya, IP address 10.10.10.1. Nah, kalau di sini kita tidak menggunakan prefix yang /24, kita tidak menggunakan, tapi kita di sini menggunakan subnet mask. Jadi subnet masknya di sini 255.255.255.0 enter. Lalu exit. Lalu di sini interface yang FA 01 ya. Lalu enter. IP addressnya tadi yang 20.20.20.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 enter. Nah, kita sudah masukkan FA00 nya IP nya sudah masukkan, dan interface FA01 nya kita sudah masukkan. Lalu kita exit, enter, exit. Lalu karena tadi sudah dimasukkan IP nya, kita tinggal masukkan ke PC nya saja ya, PC nya. Lalu kita pergi ke desktop, ke IP configuration, lalu kita masukkan IP nya 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.0 enter. Lalu PC 2 maksudnya, kita masukkan IP nya lagi 10.10.10.3 enter. Subnet masknya kita ganti 255.255.0. Oke, lalu disilang. Nah, sekarang kita segmen yang kedua ini, yang ketiga, menggunakan IP address 20.20.20.2 enter. Lalu subnet masknya menggunakan 255.255.0. Oke. Saya lupa tidak memasukkan default gateway nya. Kita masukkan default gateway nya ya dulu ya teman-teman, maaf teman-teman. 10.10.10.1. Kita masukkan lagi yang ini default gateway nya 10.10.10.1. Lalu yang ini masukkan default gateway nya 10.10.10.1. Salah teman-teman, maaf, 20.20.20.1. Oke. Lalu kalau sudah semua, kita kirimkan data dari PC 1 ke PC 2 dulu. Sukses. Dari PC 2 ke PC 3, PC 1. Sukses. Sekarang kita akan mengirimkan paket yang berbeda segmennya. Dari PC 1 ke PC 3. Oke, awal-awal emang gagal ya teman-teman. Coba sekarang kita yang kedua. Sukses. Kita sekarang coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Dari PC sekarang dari PC 3 ke PC 1. Sukses. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan yang namanya belajar perintah N ya teman-teman. Nah, perintah N itu sama dengan exit itu berbeda ya teman-teman. Misalkan di sini kita enable, terus kita pergi ke config, lalu di sini interface,
FA 00. Enter. Lalu kita exit. Nah, di sini itu kita masih masuk ke dalam global configuration ya teman-teman. Kalau kita menggunakan perintah exit, coba misalkan kita interface lagi, FA 00. Nah, di sini kita menggunakan perintah N. Nah, kalau kita menggunakan perintah ini, kita langsung keluar dari global configuration tersebut ya teman-teman. Jadi kita ulang ke mode ini, mode user ya teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.